Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Senin 19 Januari 2026, hari biasa pekan kedua. Anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantung yang baru pula. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, setiap manusia itu kecil, dan atas dasar kecilnya itu, ia harus taat kepada perintah-Mu sebagai Bapa. Kalau manusia diangkat menjadi raja seperti Saul, ia tidak melepaskan kenyataannya bahwa ia kecil dan hina. Hanya Engkau memilih mendandani manusia itu dengan kuasa dan kebesaran. Namun pemberian itu tetap milik-Mu, diberikan dari kebaikan-Mu, tetap milik dan wewenang-Mu, dipinjamkan sebagai sarana untuk memuliakan nama-Mu dalam ketaatan. Tidak taat kepadamu berarti mempunyai sesembahan lain, dirinya sendiri atau berhala lain seperti terafim, dewa penjaga rumah tangga. Itu pendurhakaan sama seperti pemberontakan. Bapa, orang Farisi senang menjumlah doanya, puasanya, perbuatan-perbuatan baiknya untuk meninggikan diri di hadapan-Mu sebagai orang beragama yang tertib dan rajin. Engkau tentu harus berkenan kepadanya dan akan jasa-jasanya. Puasa itu suatu ritual, upacara agama, di mana manusia dapat menguji kekuatannya, berlomba-lomba untuk memenangkan penghargaan dari-Mu. Praktek seperti itu timbul dari latar belakang keagamaan yang bersemboyan, aku memberi supaya kamu memberi. Saya memberi sesuatu kepadamu, hingga engkau harus juga memberikan sesuatu yang ku kehendaki. Inilah paham lama yang justru ingin diakhiri oleh Yesus yang menginginkan orang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, bukan prestasi, tetapi penyembahan dalam kerendahan hatilah yang berkenan kepadamu. Bapa, cara murid Yesus berpuasa itu anggur baru dalam kantong baru. Yesus pun tidak mau mengikuti cara Yohanes Pembaptis berpuasa. Ia dan murid-muridnya berpuasa menyongsong zaman baru kalau Mesias datang. Kini Mesias sedang ada di tengah-tengah manusia sebagai sang mempelai. Para sahabat mempelai laki-laki tidak dapat berpuasa selama mempelai ada di sana. Berpuasa atau tidak berpuasa itu ditentukan dengan Yesus sebagai pusat penggenapan sukacita. Berpuasa dapat berarti menyiapkan diri untuk kedatangan Yesus pada masa Advent. Berpuasa dapat berarti ikut sengsara dan menderita, bertirakat dan berprihatin, berbuat silih karena dosa-dosa manusia demi Yesus. Tetapi dalam gereja pun ada waktu-waktu seperti masa Natal dan masa Paskah, di mana di biara yang keras pun tidak akan diadakan puasa. Hidup orang Kristiani diarahkan sebagai ikut serta dengan kehidupan Yesus. Makna puasa hanya partisipasi dalam peristiwa Yesus. Berpuasa atau tidak bukan tujuan tersendiri, tetapi sarana untuk lebih erat menghayati hidup bersama Yesus. Yesus sebagai pusat hidup, itulah anggur baru dalam kantong yang baru. Bapa Maha Setia, ajarilah kami mematuhi sabda-Mu
dan melaksanakan sabda putramu yang selalu mematuhi kehendakmu dan melaksanakan janjimu. Sebab dialah putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.